penetapan kejaksaan dan kemungkinan akan dilimpahkan ke pengadilan. Yang pertama, kalau untuk kronologi dimulai dari tanggal 14 Januari 2024 dan terjadi di salah satu tempat umum di Kota Manado. Yang pertama, Feren waktu itu sudah mau keluar dari salah satu tempat umum di Kota Manado dan terjadilah penganiayaan kepada Feren, kepada saya, tanpa apa ya, kata orang Manado bilang, tanpa ada aba-aba ataupun tanpa ada, gimana kalau orang Manado bilang, baku adu mulut begitu. Jadi langsung tiba-tiba tangan dari pelaku sampai di mata Feren, artinya Feren ditonjok dan Feren terjatuh dan akhirnya terjadi apa ya, Feren menangis intinya karena sakit ya, pastinya sakit karena sudah dianiaya. Dan singkat cerita dipisahkan, tapi Feren tidak ada sama sekali apa ya, membalas ataupun apa ya, gimana itu Pak, membalas, tanpa adanya membalas sama sekali. Nah sehabis itu Feren langsung ke Polresta Manado ya, dan melakukan laporan. Jadi pertama kan Feren langsung ke Polresta dan melapor di SPKT dan juga menunggu, ternyata langsung dikontak si pelaku pada saat itu dan menunggu beberapa jam. Akhirnya pelaku datang dan diadakan apa ya, dari pihak kepolisian waktu itu, bukan mediasi sih, lebih tepatnya interogasi gitu. Jadi Feren menceritakan dan posisi Feren waktu itu ya, matanya sudah bengkak, badan Feren sudah biru-biru. Feren memang pada waktu itu ingin sekali langsung membuat LP pada waktu itu, tapi karena mungkin dari pihak kepolisian mencoba untuk mendamaikan begitu, akhirnya dibuat surat perdamaian sebelum laporan kepolisian. Nah, dibuat surat perdamaian, sudah ditandatangani oleh Feren dan yang bersangkutan pelaku. Di situ Feren hanya meminta syarat untuk pelaku tidak mengganggu Feren dalam bentuk apapun, mau itu di dunia nyata, ketemu secara langsung, atau di media sosial, atau dimanapun, karena Feren tidak mau berurusan dengan pelaku. Ya intinya Feren cuma hanya ingin hidup damai lah. Nah, dan selesai itu kita selesai, harusnya kita sudah damai di situ, damai. Pas pulang ke tempat tinggal Feren, si pelaku ini memposting surat yang menjadi itu apa, surat perdamaian, tapi karena surat perdamaiannya keliru, Feren menjadi pihak yang menganiaya. Jadi taputar dan dia membuat story seakan-akan memperlihatkan kepada orang-orang bahwa Feren yang menganiaya dia, yang bersalah. Dan di situ kan Feren maunya kalau terjadi perdamaian pada saat itu,
lokasi? TKP di salah satu tempat hiburan malam. Ini yang tanggal berapa? 14. Januari 2014. Ah, Terus langsung jadi ini kan statusnya sekarang bagaimana untuk pertemuan ini? Korban statusnya sekarang sudah sampai di mana? Dan gimana soal yang perlu disampaikan? Tadi yang soal apa? Lantai. Untuk sekarang prosesnya udah tahap 2 di tahap kejaksaan ya. Sekarang menunggu dilimpahkan. Jadi kemungkinan masih menunggu apakah bisa bulan ini dilimpahkan atau nanti Januari, karena kan sudah memasuki cuti kan, cuti tahunan. Jadi dari pihak kita masih menunggu dari pihak kejaksaan. Status pelaku sekarang sudah tersangka dan tahap 2 kejaksaan. Jadi status apa dia? Tahanan apa? Sekarang Tahanan kota. Tahanan kota sekarang, tahanan kota. Tahanan kota. Sebelumnya sebelum di tahanan kota, apakah ada pertemuan kemudian lagi dari keluarga pelaku atau bagaimana? Atau ada pertemuan? Tidak ada permintaan maaf. Untuk sebelumnya sudah terjadi pertemuan antara kedua belah pihak pada saat kejadian. Cuman saat itu Oh, di Kejaran. Sebelum hari ini ada nggak? Oh, ada. Pertemuan lagi sampai kita. kalau di kejaksaan telah terjadi pertemuan di mana dari pihak pelaku dan korban ada pertemuan untuk perdamaian di RJ, tapi untuk hasilnya tidak ada hasil apapun. Oke, terakhir mungkin harapan dari KPH dengan Korban. kliennya ini seperti apa dengan statusnya dia tahanan kota? Mungkin ada yang disampaikan atau harapan, silakan. Harapannya sih semoga dari pihak kejaksaan membuat tuntutan yang seadil-adilnya untuk klien saya lah. Dan dari hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Jadi sementara siap menyelamatkan. Iya. Barunya. Oh, silakan Pak. Itu ya. Mungkin dari pengacara kan ada sampaikan juga tadi dari Masalah uang ya. 30 juta. Masalah uang 30 juta itu sebenarnya itu minta ganti rugi karena kebetulan klien saya adalah selebgram, di mana pada saat itu selama 3 minggu klien saya matanya terganggu karena bengkak kan. Jadi selama itu dia tidak menerima endorse karena di mana klien saya ini dia penghasilannya melalui endorsement kan. Jadi selama 3 minggu tidak menerima endorse. Dan pada saat itu saat pilkada, saat pemilu itu banyak endorse yang meminta klien saya, sehingga itu klien saya membatalkan semua endorse yang menawarkannya. kira-kira kurang lebih apakah hanya 30 juta yang ditaksir kerugiannya kurang lebih, apakah lebih dari itu? Sebenarnya lebih dari itu, karena pada waktu itu kan tidak apa-apa sebut pemilihan presiden. Nah, karena waktu itu di bulan Januari itu kan lagi kampanye presiden, dan endorse pada waktu itu dia naik tinggi-tingginya, dan Feren sebenarnya bekerja sama dengan salah satu capres paslon pada waktu itu, tapi karena kejadian itu Feren tidak bisa hadir dan Feren dikontrak ada beberapa video, karena waktu itu setiap pertemuan pasti dibayar. Kalau untuk nominalnya lebih dari itu, lebih dari 30 juta. Itu cuma hanya untuk endorse presiden, calon capres waktu pemilu lah ya. Ini paling terakhir dari kita, waktu minta ke pelaku langsung ke ini ya, inisialnya. Itu bulan berapa waktu diminta itu? Masih di Polres itu. Masih di Polres. Terus responnya dari pelaku ini bagaimana, dia mau nggak? Tidak mau dari pihak waktu itu masih terlapor kan, dari pihak terlapor waktu itu tidak mampu untuk membayar. Tidak ada negosiasi dari pihak. Tidak ada negosiasi sih, cuman katanya tidak mampu. Sekian gitu. Iya, Nggak. tidak ada negosiasi, cuman kata dari Apa dia sudah bilang ya, nggak mau? bahwa nominal itu tidak mampu, terlalu besar untuk terlapor. Ada satu tambah pas waktu di Polres juga masih satu kali beberapa dengan waktu itu masih
lupa dia masih terlapor atau tersangka, kita lupa. Sempat diadakan pertemuan oleh penyidik pada waktu itu dan dia membawa katanya keluarga, tapi ya mungkin keluarga, dia membawa keluarga dan Feren, kalau mereka kan bicara soal uang. Waktu itu Feren ditawari uang 3 juta. 3 juta dan katanya damai. Uang damai, uang Iya, 3 juta. Dan Feren maksudnya nominal itu bukan tidak menghargai uang, tapi menurut Feren sangat-sangat jauh dari ganti rugi. Jauh sekali. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi waktu RB di kejaksaan sempat juga kan diupayakan perdamaian. Itu tanggal 13 Desember 2024, beberapa hari yang lalu. Dan sebenarnya kalau dari Feren bilang langsung Pak tersangka PR, inisial PR, inisial PR, saya bilang langsung kalau Feren itu tidak butuh ganti rugi secara material karena cukup lama. Feren pikir ya Feren cuma mau lihat apakah dia benar-benar tulus untuk meminta maaf dan apakah dia benar-benar menyesali perbuatannya kepada Feren, cuma itu saja. Tapi bukan lama kelamaan, pada saat diupayakan perdamaian di kantor kejaksaan, Feren tidak menemukan hal tersebut. Maksudnya Feren tidak dapat lihat kalau itu waktu ini dikasihkan kembali. Dipukul itu karena apa? Dipukul itu kalau dari Feren pribadi, Feren tidak tahu karena apa. Karena Pak begini, kita lagi jalan, tiba-tiba langsung dipukul. Jadi kita kayak, ini siapa? Jadi kita nggak tahu karena siapa. TKP mana lokasi? TKP di salah satu tempat hiburan malam. Malam kan? Itu pasti malam kan? Ini yang tanggal berapa? 14. 11 Januari 2014. Terus langsung tuh ini kan statusnya sekarang bagaimana? Korban ini, korban statusnya sekarang sudah sampai di mana? Dan hal yang perlu disampaikan tadi yang soal apa? Lantai Untuk sekarang prosesnya udah tahap 2 di tahap kejaksaan ya. Sekarang menunggu dilimpahkan. Jadi kemungkinan masih menunggu apakah bisa bulan ini dilimpahkan atau nanti Januari, karena kan sudah memasuki cuti kan, cuti tahunan. Jadi dari pihak kita masih menunggu dari pihak kejaksaan. Status pelaku sekarang sudah tersangka, sudah tahap 2 kejaksaan. jadi status apa dia? Tahanan apa? Sekarang Tahanan kota. Tahanan kota sekarang. Tahanan kota. Sebelumnya sebelum jadi tahanan kota, apakah ada pertemuan untuk menjelaskan lagi dari keluarga pelaku atau bagaimana? Atau ada permintaan maaf? Tidak ada permintaan maaf. Untuk sebelumnya sudah terjadi pertemuan antara kedua belah pihak pada saat kejadian. Cuman saat itu Oh, dikejar. Oh, ada. Pertemuan lagi sampai kalau di kejaksaan telah terjadi pertemuan di mana dari pihak pelaku dan korban ada pertemuan untuk perdamaian di RC, tapi untuk hasilnya tidak ada hasil apapun. terakhir mungkin harapan dari Bapak PH dengan Korban. kliennya ini seperti apa dengan statusnya dia tahanan kota. Ini ada yang boleh disampaikan atau harapan silakan. Harapannya sih juga dari pihak kejaksaan menentukan seadil-adilnya untuk klien saya dan dari hakim memberikan putusan yang seadil. Kita siap mengawal. Iya. Masih oke Pak. Mungkin dari pengacara kan ada sampaikan juga tadi ada masalah uang ya. Masalah uang 30 juta itu sebenarnya itu minta ganti rugi karena kebetulan klien saya adalah selebgram, di mana pada saat itu selama 3 minggu klien saya matanya terganggu karena bengkak kan. Jadi selama itu dia tidak menerima endorse karena di mana klien saya ini dia penghasilannya melalui endorsement kan. Jadi selama 3 minggu tidak
saat pilkada, saat pemilu itu banyak endorse yang meminta klien saya, sehingga itu klien saya membatalkan semua endorse yang menawarkannya. Kira-kira kurang lebih, apakah hanya 30 juta yang ditaksir kerugiannya kurang lebih? Apakah lebih dari itu? Sebenarnya lebih dari itu, karena pada waktu itu kan tidak apa-apa sebut pemilihan presiden. Karena waktu itu di bulan Januari itu kan lagi kampanye presiden, dan endorse pada waktu itu dia naik tinggi-tingginya, dan Feren sebenarnya bekerja sama dengan salah satu capres paslon pada waktu itu, tapi karena kejadian itu Feren tidak bisa hadir, dan Feren dikontrak ada beberapa video, karena waktu itu setiap pertemuan pasti dibayar. Kalau untuk nominalnya lebih dari itu, lebih dari 30 juta. Itu cuma hanya untuk endorse presiden, calon capres waktu pemilu lah ya. Ini paling terakhir nih, kita waktu minta ke pelaku langsung PR ini ya, inisial P ya. Itu bulan berapa waktu diminta itu? Masih di Polres itu. Masih di Polres. Terus responnya dari pelaku ini memang dia mau nggak? Tidak mau itu. Dari pihak waktu itu masih terlapor kan, dari pihak terlapor waktu itu tidak mampu untuk membayar. Tidak ada negosiasi dari pihak. Tidak ada negosiasi sih, cuman katanya tidak mampu. Sekian gitu. Iya, Nggak. tidak ada negosiasi, cuman kata dari Apa dia sudah bilang ya, nggak mau? bahwa nominal itu tidak mampu, terlalu besar untuk terlapor. Ada satu tambah pas waktu di Polres juga masih satu kali baku dapat dengan waktu itu masih saya lupa dia masih terlapor atau tersangka, kita lupa. Sempat diadakan pertemuan oleh penyidik pada waktu itu, dan dia membawa katanya keluarga, tapi ya mungkin keluarga, dia membawa keluarga, dan Feren kalau mereka kan bicara soal uang. Waktu itu Feren ditawari uang 3 juta dan katanya damai. Uang damai, uang Iya, 3 juta. Dan Feren maksudnya nominal itu bukan tidak menghargai uang, tapi menurut Feren sangat-sangat jauh dari ganti rugi. Jauh sekali. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi waktu RG di kejaksaan sempat juga kan diupayakan perdamaian. Itu tanggal 13 Desember 2024, beberapa hari yang lalu. Dan sebenarnya kalau dari Feren bilang langsung, Pak tersangka PR bilang langsung kalau Feren itu tidak butuh ganti rugi secara material, karena cukup lama. Feren pikir ya Feren cuma mau lihat apakah dia benar-benar tulus untuk meminta maaf, dan apakah dia benar-benar menyesali perbuatannya kepada Feren. Cuma itu saja. Tapi bukan lama kelamaan, pada saat diupayakan perdamaian di kantor kejaksaan, Feren tidak menemukan hal tersebut. Maksudnya Feren tidak dapat lihat kalau PR ini benar-benar menyesali dan benar-benar tulus dari hati for meminta maaf. Karena ya bisa dikatakan cuma karena sok kepepet, itu pun dia kan dia tidak pernah cari Pak Feren, tidak pernah cari Feren ke keluarga, upaya untuk minta maaf atau apa selama hampir 1 tahun, 11 bulan lamanya. Jadi pas di kejaksaan itu dia Feren lihat ternyata memang sama sekali tidak ada ketulusan lah. Di situ Feren tekankan, Feren tidak minta apa-apa, cuma minta ketulusan, tapi tidak mendapatkan. Dan untuk harapan Feren untuk kasus Feren ini, semoga kasus Feren ini bisa ditindaklanjuti dengan baik oleh pihak-pihak yang Kejaksaan dan pihak-pihak dari kejaksaan dan pengadilan. Semoga dari pihak kejaksaan secepat mungkin untuk melimpahkan berkas perkara Feren ke pengadilan, dan semoga dari pengadilan juga bisa untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada Feren selaku korban, karena memang benar di sini Feren telah dirugikan, Feren telah dianiaya, dan Feren telah mendapatkan apa ya kalau bisa dibilang Kak, mental
karena ini waktunya sudah hampir 1 tahun, sudah cukup lama. Feren merasa tidak aman karena ya dia hanya tahanan kota, tapi Feren menghargai putusan-putusan yang ada. Semoga di pengadilan nanti Feren mendapatkan hasil yang seadil-adilnya. Ya. Jadi saya sebagai pihak dari tersangka, tetapi itu dilakukan pada saat tahap 2. Kemudian dari pihak kami itu mengajukan permohonan penangguhan atau status tahanan dengan alasan 3, bahwa antara korban dan pelaku itu ada perdamaian. Sudah dilakukan perdamaian, kemudian dia bikin LP. Dan kedua, dalam kurun waktu dari penyidik ke pihak penuntutan kepada Kejari Manado itu ada pertemuan mediasi untuk penyelesaian. Tapi ada salah satu syarat yang diminta oleh korban yang oleh pelaku itu bukan tidak bisa dipenuhi, tapi belum dapat dipenuhi. Nah, itu. Jadi pada saat kami memasukkan permohonan penangguhan atau status pengalihan tahanan dengan syarat 3 itu, maksudnya bukan syarat, dengan ya alasan 3. Pertama, klien kami itu dalam masa untuk ujian skripsi. Kemudian kedua, ada perdamaian, dan itu juga dijamin oleh orang tua. Berikut yang bersangkutan kooperatif. Jadi alasan untuk ya penangguhan kan ada 3, tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan ya tindak pidana yang lagi. Sehingga permohonan kita ini ya dikabulkan dengan 3 alasan tadi. Jadi ini terjadi cuma karena ya persoalan muda-mudi. Sehingga memang ya dari pihak laki-laki memang ya sebenarnya juga harus dicari tahu, karena persoalan ini sebenarnya tidak perlu panjang seperti ini, tapi akibat tidak kondusif waktu lalu. Jadi intinya bahwa kita mengajukan permohonan penangguhan atau status tahanan karena itu kan diatur dalam KUHP, itu hak tersangka, Jadi kalau dari pihak-pihak lainnya itu kecuali tidak diatur dalam KUHP. Dan oleh pihak jaksa juga ya sudah melihat dari sisi objektivitasnya. Ya, toh. Ada perdamaian kapan, Pak? Ada surat perdamaian. Ada dilampir. Dilampirkan di dalam itu. Kedua, kita minta dengan teman-teman pengacara restoratif justice. Ternyata permohonan kita majukan permohonan kepada kepala kejaksaan, kemudian diwakili oleh pejabat PLA Pak Kasipisus, disetujui tahanan kota. Karena kita majukan permohonan, kan bukan urusan kita, urusan mereka, yaitu para pejabat di kejaksaan. Dia setuju tahanan kota, ya kan? Jadi kalau di korban masalah itu urusan dia, bukan urusan Toran. Toran ada urusan itu. Dia tidak pernah aniaya. Ya, kalau yang terkait dengan penanganan perkara yang penganiayaan yang korban satu selebgram itu kemarin sudah kami terima dari penyidik dan sudah kami terima dan kemarin sudah dilimpahkan ke pengadilan dan mungkin prosesnya sesuai dengan tahapan proses hukum yang mekanisme proses hukum yang berlaku saat ini. Kalau terkait dengan pelimpahan terhitungnya mungkin terkait dengan pelimpahan ini kan kalau sistem pengadilan kan melimpahkan secara elektronik gitu. Nanti mungkin yang pasti sudah dilimpahkan secara elektronik dan kita menunggu terkait dengan penetapan hari sidang. Kalau terkait dengan tersangka, mekanismenya itu kan di dalam proses penahanan itu kan pasti dilakukan, tetapi memang penahanannya itu dilakukan penahanan kota yang dilakukan oleh penuntut umum. Mungkin berkaitan dengan penahanan kan yang mungkin kita kenal penahanan itu ada terkait dengan penahanan kota, penahanan rumah maupun juga penahanan rutan sendiri. Jadi yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu penahanan kota.